Sudah, Pak. Oke. Ya, nanti kita akan bahas kuisnya di akhir kuliah. Kita lanjutkan dulu. Slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita lihat waktu untuk mencapai equilibrium. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika AW dari bahan itu tidak sama dengan RH lingkungannya, maka akan terjadi perpindahan moisture. Bisa dari bahan itu yang melepaskan, kalau AW-nya lebih tinggi dari RH lingkungan, atau uap air dari lingkungan akan masuk, kalau RH uap air itu lebih tinggi. Nah, kita akan lihat waktu untuk mencapai equilibrium itu. Ada dua tahap. Yang pertama adalah, kita lihat di sini. Ini ATM itu atmosfer ya. Uap air yang ada di udara ini akan harus menembuskan untuk dia bisa masuk. Uap air yang di luar ini perlu menembus batas. Maka ini diawali dengan dia nempel di permukaan. Atau sebaliknya, kalau keluar gitu ya. Jadi ada absorpsi, ada desorpsi atau desorpsi. Absorpsi berarti kalau yang dari luar ini masuk, desorpsi kalau yang dari dalam ini uap airnya keluar. Maka uap air ini perlu menembus batas di sini. Perbatasan ini dia dengan absorpsi atau desorpsi. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara yang dari luar masuk gitu ya, pertama tadi dia nempel di luar, absorpsi berarti berikutnya masuk ke dalam makanan itu, difusi atau absorpsi. Ini beda ya, di sini pakai AD, absorpsi, itu dia nempel di permukaannya. Tapi kalau kita sudah bicara absorpsi, pakai B absorb, itu dia terserap ke dalam jaringan atau struktur makanan. Nah, kita lihat di sini tahapannya. Nempel tadinya, dari luar nempel gitu ya, setelah nempel jadi begini, dia nempel di permukaan, ini disebut absorpsi. Setelah itu tahap berikutnya dia masuk, menembus batas, kemudian masuk ke dalam struktur dari makanan itu. Absorpsi. Sebaliknya, kalau makanan itu melepaskan moisture, jadi lawan dari absorpsi ini ada desorpsi. Ini melepaskan molekul air dalam bentuk gas ke lingkungannya. Kita lihat di sini proses sorpsi ini bisa terjadi di interface antara solid dengan fluida atau antara fluid. Jadi solid dan fluid misalnya antara solid dengan gas gitu ya. Makanan ada di udara terbuka. Maka proses ini terjadi antara solid dengan gas gitu. Tapi juga bisa terjadi antar fluida. Bisa gas dengan liquid atau liquid dengan liquid juga bisa seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau didiskusikan? Permisi Pak, Ya, silakan. ya Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau tadi yang desorption itu kan berarti posisinya larutan liquidnya atau kayak somethingnya itu yang keluar itu posisi di luar ya Pak, bukan kayak di dalam ya Pak. Tadinya di dalam, kemudian dia tentu akan bergerak ke luar gitu ya. Setelah keluar ya, Oh, lepasnya itu desorpsinya. iya, oke Pak. Soalnya tadi contoh yang di atas kan apa namanya, kayak zat-zatnya itu bukan dari dalam, bukan dari dalam, tapi posisinya kayak nempel di luar gitu, kayak posisi yang adsorption. Ya, oke. Nah, yang itu Pak tadi. Ya, ini. Jadi kalau Ya. kalau tadinya yang dari luar itu masuk, uap air dari luar masuk, pertama dia nempel di luar, kemudian masuk gitu.
Tapi sebaliknya, kalau yang dari dalam keluar, berarti tentu yang uap air atau moisture yang jelas itu dia akan bergerak ke permukaan, setelah itu terjadi proses desorpsi, dia akan lepas ke luar. Gitu. Itu ya. Oke, Pak. Berarti memang desorption itu tuh proses kayak memang pelepasannya dari permukaan keluar gitu ya, Pak? Ya, ya, iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Omar. Oke, lanjut ya. Ini ada istilah bahan yang tadinya kering gitu ya, disebut adsorben. Kemudian ketika proses itu sampai ke equilibrium, maka berarti kan ada air yang teradsorb ya, itu namanya adsorbent. Ini istilah saja, jadi Anda tahu maksudnya adsorben itu apa. Adsorben itu adalah bahannya yang tadinya kering gitu. Kemudian dia menyerap uap air, kemudian nanti dia jadi uap air itu yang terserap hingga nanti tercapai equilibrium di akhirnya, adsorb water itu adsorbent. Nah, sekarang kita akan lihat ada grafik yang menggambarkan hubungan antara AW dan moisture content. Itu namanya vapor sorption isotherm. Isotherm sorpsi uap air. Itu adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara moisture content dengan AW. Pada range AW pada suhu konstan pada satu bahan tertentu. Nah, kita akan lihat grafik ini. Sumbu X-nya adalah AW, sumbu Y-nya adalah moisture content, kadar air. Ini hubungan antara AW dan kadar air ya. Di sini sumbu X-nya itu 0 sampai 1. Jadi nilai AW itu 0 maksimal 1. Gitu. Nah, ini ketika kita lihat yang absorpsi ya, yang garis putus ini. Jadi ini misalnya satu bahan, dia diletakkan pada lingkungan yang lembab, dia akan menyerap uap air dari lingkungan, maka airnya masuk. Terjadi peningkatan kadar air, dan terjadi peningkatan AW. Tetapi grafiknya, modelnya, ini bisa beda-beda. Nanti kita akan lihat ada beda-beda untuk beberapa macam bahan. Nah, Anda lihat ternyata tidak linear begini, tidak lurus begini. Langsung begitu, kadar air naik, AW naik. Itu tidak. Ternyata ini ada model yang seperti ini. Sebaliknya ketika terjadi proses desorpsi, bahan ini ada di lingkungan yang kering, dia akan melepaskan uap air. Dengan melepaskan uap air ini, nanti akhirnya memang kadar airnya turun, AW-nya turun. Tetapi juga tidak linear. Nah, ini membentuk garis seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat ada model-modelnya. Nah, ada yang ini namanya BT ya, Brunner-Emmentaler model. Itu menggambarkan dalam bentuk sigmoid seperti ini. Nah, ini sigmoid bentuknya, kurvanya. Kemudian, ya ini penggambaran tadi ya, bagaimana uap air yang ada di lingkungan, kemudian nempel, adsorb, lalu yang ketiga dia akan masuk, dia nempel di adsorbennya, di makanan yang kering tadi. Nah, kita lihat di sini, bahan yang berbeda itu bisa memiliki bentuk grafik vapor sorption isotherm yang berbeda. Kita lihat di sini contohnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini bahan dengan karakteristik yang tidak sama. Bahan dengan karakteristik yang tidak sama bisa punya bentuk kurva yang berbeda. Tidak semua bentuknya seperti yang tadi, yang di depan. Tapi ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, ini bahan-bahan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, bahan dengan karakteristik yang berbeda, berarti bagaimana dia akan menyerap moisture itu juga berbeda, sehingga kemudian grafik isotherm sorpsinya akan berbeda juga. Bentuk dan posisi itu spesifik untuk masing-masing bahan. Nah, nanti ini silahkan Anda baca ya, Anda baca sendiri, nanti ini ada contoh-contohnya, kurvanya berbeda-beda. Nah, ini ada kurva yang pertama, nih, nomor 1, bentuknya seperti ini. Ini naik, gini,
water content-nya dia naik, AW-nya nggak naik terlalu banyak, tapi kemudian membentuk seperti ini. Untuk bahan-bahan yang strong sorbate. Ini menyerap air dalam jumlah yang banyak, meskipun pada kondisi yang AW-nya rendah. Jadi kadar airnya naik, tapi AW-nya nggak naik banyak, tapi kemudian nanti membentuk seperti ini. Nah, ini beda-beda ya. Ini ada kurva pertama, kemudian ada kurva kedua. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ada kurva ketiga, ada kurva keempat. Ini contoh dengan bahan yang berbeda. Nah, ini bahan-bahan yang berbeda nanti punya grafiknya nggak sama. Ini contohnya ya, ada 4 gambar untuk peach kering, ada untuk cotton, soybean, dan wheat. Berikutnya kita akan lihat hygroscopicity. Hygroscopicity adalah atau menggambarkan seberapa cepat bahan itu menyerap uap air ketika ada perubahan RH. Katakan hygroscopis kalau dia tepat menyerap uap air. Ada bahan-bahan powder tertentu itu sifatnya sangat hygroscopis. Berarti bahan itu dengan mudah, dengan cepat dia akan menyerap uap air. Akibatnya apa kalau dia dengan cepat menyerap uap air? Itu akan menjadi sticky, jadi lengket, kemudian menggumpal. Anda mungkin pernah tahu Anda punya susu bubuk, kemudian kalau nutupnya nggak rapat, lalu Anda sekian hari kemudian misalnya mau membuka kemasannya, Anda akan dapatkan susu bubuknya itu sudah menggumpal. Nah, susu bubuk ini termasuk bahan yang hygroskopis. Susu bubuknya kering, lingkungan kita lembab, maka akan terjadi penyerapan moisture. Dan dengan penyerap moisture ini akibatnya jadi menggumpal, jadi caking. Kalau kita bicara di industri, caking ini akan nanti sulit untuk, karena kalau caking kan dia nggak free flowing ya, sudah tidak mudah mengalir. Jadi ketika dituangkan lewat hopper, lewat instalasi itu bisa jadi dia akan menyumbat di situ. Kalau dia caking. Maka ini tidak diinginkan. Gula halus juga seperti itu. Gula halus Anda coba kalau Anda punya gula halus ditutupnya nggak baik gitu. Beberapa waktu kemudian gula halus itu sudah ngumpal-ngumpal. Kenapa begitu? Karena menyerap moisture dari lingkungan. Ini yang akan kemudian menyebabkan dia caking, menggumpal. Nah, gambar tadi, isotem tadi, kurva tadi, berbeda-beda ini terkait dengan perbedaan tingkat hygroskopisitas. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini ya. Kita ambil, kita potong saja. Di ini AW titik A dan titik B. Kalau kita potong di sini, berarti pada range AW tertentu, kita akan lihat, oh yang ini naiknya landai di kisaran AW yang sama ya. Kita lihat di sini AW A sampai AW B. Ada yang naiknya begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini menunjukkan penyerapan air yang tidak sama. Kita lihat tulisan yang di sini. Jumlah uptake air, jumlah pemasukan atau penyerapan air yang berbeda dari masing-masing bahan ini. Jadi indikator perbedaan tingkat hygroskopisitasnya. Ini perbedaannya kalau kita bicara deltanya ya. Delta X-nya, perubahan X1 ke X2 ya, X awal ke X akhir itu berbeda-beda. Anda lihat di sini, penyerapan air dari material 2 itu lebih besar dari material 1. Untuk range AW ini, Anda lihat ini dari range AW ini sampai ini naik, lebih curam. Berarti perbedaan delta X-nya atau delta X-nya kan lebih besar. Sedangkan yang di sini relatif lebih landai. Jadi, karakteristik bahan yang berbeda akan membuat ininya juga berbeda. Bagaimana dia menyerap air, bagaimana kenaikan AW yang terjadi, dan sebagainya.
Penjelasan lebih lanjut nanti bisa Anda baca di slide ya. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Cek, cek. Apakah ada atau sudah bisa dipahami? Halo, cek, cek. Halo Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti tuh kita tuh awalnya tuh kayak menentukan kita tuh motong ini misalnya AW di titik A sama AW di titik B gitu. Berarti kita nanti lihatnya tinggal tarik garis itu ya Pak untuk berdasarkan mana yang lebih besar mana yang lebih kecil gitu ya Pak. Enggak, ini maksudnya kalau di sini kita lihat kan kita mau lihat perubahan kandungan air, moisture content-nya pada range AW tertentu. Jadi di sini kita bandingkan. Kalau di gambar ini ya, AW sekian sampai sekian pada range AW tertentu, bahan-bahan itu bagaimana perubahan kadar airnya. Semakin dia curam berarti dia semakin banyak kadar airnya itu berubah. Semakin naiknya banyak dalam range AW tertentu. Tapi kalau kita lihat nanti range AW yang lain, misalnya nanti kita potong di sini, gitu, kan berbeda lagi, gitu. Jadi di sini kita melihat masing-masing ini punya karakteristik yang berbeda. Apakah jelas? Oh, berarti ini emang kita tuh ini contohnya tuh hanya kita lihat dari range tertentu ya Pak. Nah, ya, di sini kita lihat contohnya, kita ambil contoh pada range AW tertentu. Kita bandingkan bagaimana perubahan kadar airnya pada range AW tertentu untuk keempat bahan ini. Apakah jelas? Sudah jelas Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat shelf life dari makanan, umur simpan dari makanan, pada hubungannya dengan AW. Tadi di awal kita sudah bicara bahwa AW ini kan hubungannya dengan air yang bisa berperilaku, bisa bersifat seperti air murni. Artinya bisa jadi pelarut, bisa jadi reaksi, bisa menguap, bisa membeku, dan sebagainya. Nah, rupanya selain itu, ini juga berhubungan dengan umur simpan. Mengapa? Karena mikroorganisme itu membutuhkan air bebas untuk dia bisa melakukan aktivitasnya. Nanti Anda kalau ambil mata kuliah mikrobiologi, semester sekian di depan ya, Anda akan belajar lebih lanjut mengenai ini. Tapi di sini saya hanya sampaikan secara sekilas bahwa mikroorganisme membutuhkan air untuk dia bisa beraktivitas, untuk bisa bermetabolisme. Maka umumnya kalau Anda lihat ya, bahan-bahan yang basah itu lebih mudah rusak dari bahan-bahan yang kering. Yang kering relatif lebih awet. Kenapa? Karena mikroorganisme butuh air itu untuk dia bisa bermetabolisme. Sehingga ketika kita turunkan banyaknya air, maka metabolisme mikroorganisme akan terhambat. Tapi di situ ternyata yang lebih berperan bukan air pada umumnya, semua air, tetapi kita bicara untuk mikroorganisme ini yang lebih berperan adalah air bebasnya, AW-nya, gitu ya. AW tadi dipengaruhi oleh air bebas, yaitu air yang bisa bersifat seperti sebagai pelarut, sebagai membawa molekul dan sebagainya untuk pertumbuhan mikroorganisme. Maka salah satu cara pengawetan adalah dengan menurunkan kadar airnya sampai AW-nya cukup rendah. Sampai di mana batas AW mikroorganisme itu tidak bisa bertumbuh lagi atau tidak bisa aktif lagi. Kemudian juga
AW ini mempengaruhi umur simpan. Dalam arti dia hubungannya dengan kerusakan ya, tadi kerusakan oleh mikroorganisme maupun kerusakan-kerusakan yang lain. Karena ada reaksi-reaksi yang membutuhkan air sebagai pereaksinya. Ketika airnya hilang atau airnya tidak berada dalam keadaan yang bebas, maka reaksi perusakan, proses-proses itu bisa terhambat. Sekarang kita lihat ini sekilas saja batas bawah pertumbuhan mikroba. Bakteri, yeast, mold, ada bakteri tertentu yang halotoleran, yang bisa tahan AW lebih rendah, ada yeast osmotoleran, ada mold yang sirotoleran. Nanti ini lebih lanjut Anda belajar di mikrobiologi ya. Bedanya bakteri, yeast, dan mold itu apa, itu nanti di mikrobiologi. Ini kita di fisika pangan, saya tidak bahas ini detail, saya hanya tunjukkan bahwa jenis-jenis mikroba itu punya AW minimal untuk tumbuh, dan beda-beda. Sehingga kemudian perusakannya, dilihat kalau perusakannya oleh mikroba jenis ini, maka untuk mengawetkan, untuk mencegah perusakannya, AW-nya perlu diturunkan sekian. Mikroba yang lain, batasnya beda lagi. Jadi perlu diturunkan sekian. Kemudian, kita lihat di sini, AW juga berpengaruh dengan reaksi-reaksi. Nanti ini Anda pelajari di kimia pangan ya, ada oksidasi, reaksi hidrolisis, browning non-enzimatik, dan sebagainya. Ini tidak saya bahas detail, saya hanya tunjukkan bahwa laju reaksi pada makanan itu terkait juga dengan water activity-nya. Mengapa demikian? Karena air yang bebas ini bisa berfungsi secara kimiawi, sebagai pereaksi, sebagai pelarut, dan sebagainya. Sehingga dengan mempengaruhi atau dengan mengubah banyaknya air bebas itu juga akan mempengaruhi laju reaksi kimiawi tadi. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ya, Deborah, silahkan. Pak, saya mau bertanya, mungkin tadi Bapak menjelaskan tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang grafik ini, tapi saya mau bertanya, salah satu saja mungkin supaya saya lebih mengerti gitu cara membaca grafik ini. Berarti di situ dilihat lipid oksidasi itu akan reaksinya lebih cepatkah ketika AW-nya lebih tinggi kah, Pak? Cara Oke. baca grafiknya gimana ya, Pak? Ya, gini. Anda lihat ini AW-nya ya, AW-nya di sini. Jadi Anda lihat misalnya ini, yang titik putus-putus yang ini, reaksi hidrolisis. Nah, berarti ini adalah relatif rate, laju reaksi relatif. Ketika Anda lihat AW-nya ke sana semakin naik, ini adalah laju reaksi hidrolisis akan semakin naik juga. Anda lihat di sini. Ya, jadi mulai dari sekitar AW 0,2 itu dinaikkan, semakin naik AW-nya, Anda lihat laju reaksi hidrolisisnya juga akan naik. Gitu. Nah, kemudian kalau ini misalnya browning non-enzimatik, gitu, juga ini naik, gitu. Tapi Anda lihat di sini, naiknya nggak naik terus, gitu, nggak naik terus, tapi ini kemudian akhirnya seperti ini. Dia mulai menurun, dan akhirnya begini. Nah, kalau yang oksidasi lipid, itu grafiknya seperti ini. Di awal, bisa tinggi, kemudian AW-nya naik, dia akan turun. Dinaikkan lagi, nanti bisa naik lagi. Nah, kemudian ini juga ini enzim activity, kemudian pertumbuhan bakteri, pertumbuhan yeast, dan sebagainya. Itu cara membaca grafik ini seperti itu. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat sekarang.
Tadi ini sudah saya singgung di awal, ada contoh AW-AW pada berbagai bahan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Bahan dengan AW tertentu biasanya memiliki ciri-ciri umum. Bahan pada range AW tertentu. Kita lihat ya ini dibagi jadi 3 di sini. Range 1, range 2, dan range 3. Nah, bahan-bahan yang ada pada AW range ini itu memiliki karakteristik umum gitu. Tentu masing-masing punya masing-masing bahan akan spesifik, tapi ini ada karakteristik umumnya. Kita akan lihat region 1 di sini yang memiliki AW-nya rendah. Di sini AW-nya rendah, moisture content-nya rendah. Bahan-bahan yang seperti ini airnya sedikit. Biasanya keras. Kemudian mengkerut gitu ya, apa kisut gitu. Jadi misalnya buah itu dikeringkan gitu ya sampai benar-benar rendah AW-nya itu dia akan semakin mengkerut kan, semakin kisut gitu. Semakin dia rendah kadar airnya, makin rendah AW-nya dia akan semakin kisut gitu, semakin keras. Dan untuk mencapai level AW terendah ini tuh relatif sulit ya karena memang ini rendah sekali AW-nya. Sangat sulit untuk memperoleh level ini dengan pengeringan yang normal. Kemudian kita lihat region yang kedua. Nah ini ya rendah tapi nggak rendah-rendah amat gitu. Menengah begitu ya. Di sini ada bahan-bahan makanan yang dikeringkan, kemudian snack gitu itu ada pada range ini. Umumnya memiliki tekstur yang crispy, crunchy gitu. Makanan-makanan bubuk gitu itu ada pada range yang ini. Region kedua. Kemudian region ketiga ini adalah bahan-bahan pangan yang basah, yang lembab, seperti buah segar, sayur segar, gitu ya, daging itu kan yang tidak dikeringkan begitu, memiliki kadar air yang tinggi maupun AW yang tinggi. Ya ada pada region ketiga. Dan karena tadi hubungannya dengan mikroba, maka pada bahan-bahan yang di region ketiga ini cenderung lebih mudah rusak secara mikrobiologis. Karena AW-nya tinggi. Karena ada air yang tersedia cukup untuk metabolisme mikroba. Jadi biasanya kalau kita ingin mengawetkan dengan cara menurunkan AW, biasanya kita turunkan air yang ada pada bahan itu. Tidaknya sampai ke level 2. Sampai ke level region 1 ini sulit memang ya karena rendah sekali. Biasanya ya masih di 2 ini. Di 2 ini biasanya kadar airnya, AW-nya sudah cukup rendah, tetapi tidak sampai keras gitu ya, karena kalau kita buat rendah sekali itu bisa keras, bisa sampai tidak enak dimakan gitu. Tidak sampai segitu, tetapi sudah lumayan awet, tapi teksturnya masih bisa diterima. Tentu ini masing-masing akan sangat berbeda per detail jenis makanan ya, tapi ini secara umum kita lihat karakteristik umumnya seperti itu. Dan AW ini kita buat cukup rendah sehingga air bebas yang tersedia untuk perusakan itu sudah berkurang, cukup berkurang, tetapi teksturnya masih bisa dipertahankan. Dan yang kita inginkan kan begitu. Awet, tapi teksturnya masih baik lah ya, masih bisa diterima. Gitu. Misalnya anggur dijadikan kismis gitu. Anggur itu AW-nya tinggi, kadar airnya tinggi. Kita mau awetkan, bisa diolah, dijadikan kismis. Anda tahu tekstur kismisnya seperti itu ya, masih agak basah-basah gitu. Itu kadar airnya, AW-nya sudah turun. Tetapi tidak turun-turun sekali sehingga teksturnya masih oke gitu. Karena kalau kita turunkan lagi, nanti jadi keras, jadi kering, yang kisut, yang mengkerut keras, itu kan tidak enak untuk dikonsumsi. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum kita ke pembahasan case tadi. Cukup jelas?
Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan lihat kuis tadi yang sudah Anda kerjakan. Yang pertama, tadi saya shuffle ya, saya acak jadi nomornya nggak sama. Seiris buah yang sudah dikupas, ini contohnya AW 0,98 diletakkan terbuka di udara RH 70%, maka buah akan mengalami, jawabannya apa? Siapa mau coba jawab? Moisture loss bukan, Pak? Ya, moisture loss. Karena AW-nya lebih tinggi, maka uap airnya akan keluar dari bahan. Jawabannya moisture loss. Kemudian yang kedua, biskuit AW 0,4 diletakkan di udara terbuka RH 70%. Yang terjadi adalah Moisture gain ya, Pak. ya, moisture gain. AW-nya rendah, lebih rendah dari kelembapan udara. Air yang ada di atmosfer lebih tinggi, maka akan terjadi moisture gain. Biskuit itu akan menyerap, mengalami moisture gain ya, kenaikan moisture. Air dari luar akan masuk, sehingga kemudian biskuitnya jadi melempem dan sebagainya. Oke, yang ketiga, ada rajangan bawang merah 0,97 AW-nya dicampur dalam kecap AW-nya 0,8 direndam dalam keadaan tertutup. Setelah didiamkan beberapa jam, yang terjadi adalah Kecap lebih encer ya Pak? ya, kecap lebih encer. Kenapa bisa lebih encer? Karena airnya dari yang rajangan bawang ke kecapnya Pak, dari tinggi ke rendah. Ya, airnya lepas. Jadi rajangan bawang ini mengalami moisture loss. Airnya lepas, masuk ke kecap, sehingga kecapnya menjadi lebih encer. Ini kalau Anda perhatikan, Anda di rumah kalau buat seperti itu, Anda akan sering. Ini bisa diamati dengan mudah. Anda buat rajangan bawang diberi kecap, misalnya untuk makan sate atau apa, kemudian tidak habis, buat nanti sore lagi, misalnya begitu ya, Anda lihat kecapnya sudah lebih encer. Bawangnya jadi tidak, teksturnya sudah berubah. Nanti Anda lihat bawangnya mulai agak kisut-kisut mengkerut gitu, karena airnya sudah keluar dari bawangnya tadi. Moisturnya, bawangnya ini mengalami moisture loss. Keluar moisturnya, masuk ke dalam kita. Oke, pertanyaan berikutnya, yang memiliki AW lebih tinggi, larutan gula 10%, 10%. Ya, semakin tinggi zat terlarut semakin tinggi, maka AW-nya semakin turun. Ya, jadi di sini ini yang lebih tinggi antara larutan gula 10% dan 20%, AW-nya lebih tinggi yang 10%. Oke, pertanyaan berikutnya. Jawabannya yang mana? 30% dan 43%, Pak. Ya, 30% dan 43%. Kita lihat airnya 3 gram, bahannya 10 gram. Agar air diet basis berarti 3/10 kali 100%. Jawabannya 30%. Sedangkan secara dry basis, kita lihat bahan itu 70%-nya atau 7 gramnya adalah solid ya. Bahannya 10 gram, airnya 3 gram, berarti yang 70%, 7 gram adalah solidnya atau dry matter-nya. Jadi kadar air jika dinyatakan secara dry basis adalah 3/7 kali 100%. Hasilnya koma-koma sih, 42, sekian jika dibulatkan adalah 43%. Sampai sini, apakah jelas untuk pembahasan kuisnya? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu materi kita sudah selesai hari ini untuk water activity. Pertemuan mendatang kita akan bicara mengenai color properties. Optical properties ya. Sifat optis, termasuk di dalamnya adalah warna. Kita akan bahas sebagai kelanjutan dari apa yang pernah kita bahas di fisika dasar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa depan. Selamat siang. Siang, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.